아, 수업 째고 싶다. 학교 잘렸다. 왜 저래? Di awal film kita akan diperlihatkan seorang siswa polos yang sedang dipukuli oleh beberapa geng sekolah. Namun entah mengapa tiba-tiba saja siswa polos itu mulai menunjukkan perilaku yang aneh. Dan saat mencoba melawan balik, ia justru terjatuh dari atas gedung itu. Setelah kejadian tersebut, ayah dari siswa polos tersebut bernama Pak Li datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi putranya yang ternyata masih hidup meski ia terjatuh dari atas gedung yang cukup tinggi. Saat si murid polos mulai berubah menjadi aneh lagi, Pak Li pun tanpa basa-basi langsung memukulinya menggunakan sebuah buku. Lalu ia pergi dari sana sambil membawa koper yang berisi tubuh putranya sendiri. Meski begitu, si murid polos tampaknya masih bisa meronta-ronta sambil mengeluarkan suara yang sangat aneh. Scene kemudian beralih ke sebuah sekolah di mana di sana terdapat beberapa siswa dan siswi yang sedang melakukan berbagai macam kegiatan. Sorenya, ketika para murid sudah pulang, terlihat salah satu siswi bernama Hyunju yang baru saja terbangun dari tidurnya mencoba memasuki salah satu ruangan yang ada di lab science karena ia sempat mendengar suara aneh dari dalam sana. Lalu saat ia menemukan seekor tikus kecil yang sangat lucu, ia pun mencoba bermain dengan tikus tersebut. Namun tanpa disadari, tikus itu tiba-tiba saja berubah dan langsung menggigit salah satu jari dari Hyunju. Tak lama kemudian, Pak Li yang ternyata merupakan salah satu guru di sekolah itu tiba-tiba memasuki ruangan tersebut sehingga Hyunju pun mencoba pergi dari sana. Tetapi Pak Li justru menarik Hyunju kembali dan langsung mengunci ruangan tersebut. Di sisi lain, saat 4 orang murid bernama Chungsan, Unjo, Gyungso, dan Aisa sedang makan malam di restoran keluarga milik Ibu Chunsang, mereka sempat berbicara tentang salah satu temannya yang mencium bau mayat busuk dari tubuh Pak Li. Tak hanya itu, semenjak putranya menghilang secara misterius, Pak Li sering menunjukkan sikap yang sangat aneh sehingga mereka pun mengira bahwa Pak Li telah berubah menjadi orang gila. Keesokan harinya, ketika para siswa dan siswi sedang memasuki sekolah, terlihat para geng yang ada di awal film mencoba membuli 2 murid lain yang telah mengadukan mereka kepada kepala sekolah. Tetapi untungnya, salah satu murid yang bernama Lee So-hyuk datang dan menghentikan perbuatan para geng itu. So-hyuk mencoba mengajak kedua murid itu untuk segera pergi dari sana, namun saat para geng itu mengancam bahwa mereka akan menyebarkan video memalukan tentang mereka berdua, kedua murid itu akhirnya terpaksa menuruti perkataan para geng itu karena mereka tak ingin terlibat dalam masalah lagi. Singkat cerita, ketika para murid akan melakukan ujian, bu guru yang bernama Bu Sunwa ini sempat menanyakan tentang keberadaan Hyunjo berada. Salah satu murid yang bernama John Young mengatakan bahwa terakhir kali ia melihat Hyunjo yaitu ketika mereka sedang membersihkan lab science. Bu Sun kemudian mencoba menanyakan hal itu pada Pak Lee yang merupakan pengurus ruangan tersebut. Tetapi Pak Lee justru mengatakan bahwa ia tak tahu di manakah Hyunjo berada. Setelah memastikan Bu Sun pergi, Pak Lee pun kembali ke ruangannya dan ternyata selama ini Pak Lee telah menyembunyikan Hyunjo di dalam sana agar ia bisa melakukan beberapa penelitian pada Hyunjo yang telah digigit oleh salah satu tikus percobaan miliknya. Tak lama kemudian ketika Pak Lee sedang mengajar di kelas, tiba-tiba Hyunjo berhasil melepaskan ikatan yang ada di tangannya. Dan saat ia kembali ke kelas, Bu Sun dan para murid yang lain sangat terkejut karena Hyunjo mengatakan bahwa ia selama ini telah dikurung oleh Pak Lee di dalam lab. Tanpa berlama-lama, Bu Sun dan beberapa murid lainnya mencoba membawa Hyunjo menuju UKS, berharap mereka bisa segera mengobati luka yang ada pada tubuh Hyunjo. Namun karena Hyunjo semakin memberontak dan mencoba menggigit mereka semua,
petugas UKS akhirnya menelepon pihak rumah sakit agar Hyunjo bisa segera mendapatkan penanganan medis. 가게 가둬놓고 가둬? 저 체온 때문에 일시적으로 쇼크인 거. Para murid yang melihat kejadian itu pun menganggap bahwa Pak Lee sengaja menyiksa Hyunjo karena ia merupakan teman dari para geng yang pernah membuli putra Pak Lee sebelum akhirnya putra Pak Lee dinyatakan menghilang secara misterius. Di sisi lain, ketika Pak Lee dibawa menuju ke ruang kepala sekolah, si kepala sekolah justru marah-marah dan menyalahkan para guru termasuk Bu Sun karena mereka telah melaporkan masalah itu ke pihak polisi. Di sini bisa terlihat jika si kepala sekolah lebih mementingkan reputasi sekolahnya sendiri daripada masalah yang terjadi pada murid-muridnya. Akan tetapi, sayangnya semua itu sudah terlambat karena para polisi saat ini sudah ada di sana untuk menyelidiki kasus tersebut. Sementara itu, di ruangan UKS, terlihat si petugas UKS mulai mengalami gejala yang aneh dan ketika ia melihat tangannya, ternyata ia baru sadar bahwa sebelumnya ia sempat tergigit oleh Hyunjo. Lalu saat beberapa murid sedang melewati UKS itu, tiba-tiba si petugas UKS yang telah berubah menjadi makhluk mengerikan itu mencoba menyerang mereka dan berhasil menggigit salah satu dari murid tersebut. 수업 째고 싶다. 학교 잘렸다 왜 저래? Hanya dalam hitungan menit, jumlah orang yang terinfeksi oleh makhluk mengerikan itu semakin lama semakin bertambah banyak, hingga membuat seisi sekolah itu berubah menjadi sangat kacau. Onju yang saat itu berada di kantin sempat kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Bahkan, ia hanya diam saja ketika salah satu makhluk itu mencoba menyerangnya. Tetapi untungnya, Chung Sang datang tepat waktu dan ia pun menyuruh Onju mengikutinya agar mereka bisa keluar dari kekacauan tersebut. Setelah berhasil keluar dari kantin, mereka berdua berusaha kabur dari sekolah itu. Tapi karena para makhluk mengerikan telah mengepung seluruh jalan keluar, mereka pun mencoba mencari tempat persembunyian yang aman. Hingga akhirnya mereka pun kembali lagi ke kelas mereka. Di sana, mereka semua akhirnya sadar bahwa kejadian ini merupakan wabah zombie seperti yang ada di film Train to Busan. Sehingga mereka pun sepakat untuk saling melindungi satu sama lain agar mereka tak tergigit oleh para zombie tersebut. Di sisi lain, ketika para dokter yang ada di rumah sakit hendak memeriksa keadaan Hyunjo, tiba-tiba saja Hyunjo mulai berontak lalu menjadi zombie. Orang-orang yang ada di luar sempat kebingungan dengan suara-suara aneh yang berasal dari dalam ruangan. Namun pada akhirnya mereka semua pun lari terbirit-birit ketika zombie Hyunjo mulai mengejar mereka. Di sisi lain, saat para atlet panahan baru saja kembali dari turnamen, mereka sempat dikejutkan oleh salah satu zombie yang menabrakkan dirinya sendiri ke bis mereka. Lalu ketika mereka melihat kekeosan yang ada di sekolah mereka, mereka pun sangat ketakutan ketika melihat para murid telah berubah menjadi zombie. Kembali ke ruang kelas, Chung Sang mencoba melaporkan seluruh kejadian yang ada di sana kepada polisi, berharap para polisi bisa membantu mengeluarkan mereka dari kekacauan tersebut. Awalnya, salah satu polisi sempat tak percaya saat Chung Sang mengatakan bahwa mereka telah diserang oleh para zombie. Tetapi pada akhirnya, si polisi itu percaya dengan perkataan Chung Sang saat para polisi lainnya mulai mendapatkan laporan yang sama tentang wabah zombie yang telah menyebar kemana-mana.
Setelah menunggu cukup lama, salah satu siswi yang bernama Nayeon ini mulai panik karena para polisi tak kunjung datang untuk menyelamatkan mereka. Ia lalu menyuruh Namra untuk meminta pertolongan pada para guru dengan alasan bahwa Namra merupakan ketua kelas di sana. Padahal di luar sana masih banyak zombie yang sedang menunggu untuk memakan mereka. Hal itu mulai menimbulkan keributan di antara mereka sehingga Kyung-soo yang saat itu sedang menahan pintunya mencoba menghentikan pertengkaran tersebut. Akan tetapi, Nayeon malah menghina Kyung-soo dengan sebutan rakyat jelata. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba saja seorang guru masuk ke dalam kelas dan menyuruh mereka semua untuk segera membuat blokade pintu agar para zombie itu tidak bisa masuk ke dalam. Awalnya, mereka semua menuruti perkataan Pak Guru itu. Tetapi ketika Ishak melihat ada bekas gigitan di tangan Pak Guru tersebut, ia pun langsung menyuruh Pak Guru itu segera keluar dari sana. Sang guru sempat membela diri bahwa bekas yang ada di tangannya itu bukanlah gigitan zombie. Tetapi pada akhirnya, ia pun mulai berubah menjadi zombie dan langsung menyerang salah satu siswi yang ada di sana. 괜찮아. 우리 안전해. 잘 갔다 왔어. 위로. 팔. 선생님 팔 물렸어요. Melihat hal itu, Junsang mencoba menghentikan zombie Pak Guru menggunakan sebuah kursi. Namun karena salah satu temannya telah digigit Pak Guru, ia pun juga ikut berubah menjadi zombie. Lalu mereka pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari sana dan mencari tempat persembunyian lain. Meski begitu, para zombie yang ada di sana tampaknya tak mau membiarkan mereka pergi begitu saja. Sehingga terjadilah aksi pertarungan antara para murid SMA dengan para zombie. Di sisi lain, saat seorang wanita bernama Mi-jin dan si gendut bernama Chung sedang bersembunyi di dalam toilet, tiba-tiba salah seorang yang juga bersembunyi di sana mulai berubah menjadi zombie dan mencoba menyerang mereka. Namun beruntungnya, mereka berhasil diselamatkan oleh dua orang atlet panahan yang bernama Jang Hari dan Min Jae. Sementara itu di rooftop sekolah, terlihat dua murid bernama Yunji dan Chulso yang sebelumnya dibully oleh para geng ternyata berhasil bertahan hidup dari wabah zombie tersebut. Mereka berdua tahu bahwa hampir seluruh orang yang ada di sekolah itu telah berubah menjadi zombie. Tetapi tampaknya mereka tak terlalu peduli karena selama ini mereka selalu berharap agar semua orang yang ada di dunia ini menghilang. Shin lalu kemudian kembali ke kelas. Saat Junsang dan yang lain sedang membuat blokade, Onju menyadari bahwa Suhyok tidak ada di sana, sehingga ia pun mencoba menanyakan keberadaan Suhyok pada Junsang. Tetapi Junsang tak tahu di mana Suhyok berada karena mereka berdua sempat terpisah saat sedang melawan para zombie. Di sisi lain, Suhyok ternyata sedang bersembunyi di salah satu ruangan dan mencoba untuk tetap tak terlihat karena masih banyak zombie yang terlalu banyak di sekitarnya. Tetapi tanpa disadari, ia justru tak sengaja menjatuhkan sebuah pensil sehingga ia pun langsung berlari ke arah jendela dan ia terpaksa bertahan di luar ruangan itu. Tak lama kemudian, Busun yang saat itu berada di ruang siaran radio mencoba mengatakan kepada semua orang yang berhasil hidup untuk mencari tempat yang bisa mereka gunakan sebagai tempat berlindung. Busun lalu mengatakan bahwa ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sekolah mereka. Selain itu, ia juga menyuruh siapapun yang membawa ponsel untuk segera menelepon polisi, berharap para polisi bisa membantu mengeluarkan mereka. Setelah mendengar hal itu, Junsang dan kawan-kawan pun tak punya pilihan lain selain menunggu di ruangan itu hingga para polisi datang untuk menyelamatkan mereka semua. Sementara itu, Isaac mencoba menyemangati Onjo dengan mengatakan bahwa Suhyok pasti akan baik-baik saja karena ia merupakan cowok yang kuat dan memiliki keahlian dalam bertarung. Perkataan Isaac tersebut membuat Onjo mulai merasa tenang, tetapi tanpa disadari, tiba-tiba saja Isaac mulai mengalami mimisan yang mana hal itu menandakan bahwa ia akan menjadi zombie.
Tak lama kemudian, saat Isaac mulai berubah menjadi zombie, ia pun berniat untuk menyerang Onjo. Sehingga Chun Sang tak punya pilihan lain selain mendorong zombie Isaac keluar dari jendela. Meski begitu, Onjo masih saja berusaha menyelamatkan Isaac karena ia merupakan satu-satunya sahabat yang selama ini selalu mendampinginya. Namun pada akhirnya, Onjo tak mampu menahannya lagi sehingga Isaac pun terjatuh dari atas sana dan meninggal. 너 손이 엄청 작아. 너 왜 그래? 너 아니야. 빨리 놓으라고. 웅주야. Sementara itu, saat Pak Li sedang diinterogasi oleh seorang polisi bernama Jae-il, ia pun akhirnya mengaku bahwa dirinya lah yang sudah membuat virus zombie tersebut. Pada awalnya, Pak Li hanya ingin menciptakan sebuah serum yang bisa ia gunakan untuk mengubah rasa takut menjadi perasaan marah, agar putranya bisa melawan balik para geng sekolah yang sering membulinya. Namun tanpa ia sadari, putranya justru berubah menjadi zombie yang mengerikan. Bahkan, ia juga sempat menggigit ibunya sendiri sehingga Pak Li pun berusaha menciptakan serum lain agar ia bisa mengembalikan kedua keluarganya menjadi seperti manusia normal. Tak hanya itu, alasan mengapa Pak Li tega menjadikan Hyunju sebagai bahan percobaan bukan karena ia ingin balas dendam, tetapi hal itu ia lakukan karena sebelumnya Hyunju telah tergigit oleh tikus percobaan miliknya. Meski begitu, Jae-il tampaknya tak bisa mempercayai semua perkataan Pak Li. Bahkan, ia mau menuduh bahwa Pak Li telah mengarang semua cerita itu dan menganggap bahwa Pak Li merupakan seorang psikopat yang telah membunuh keluarganya. Di sisi lain, setelah kematian Isaac, Chun Sang mengatakan bahwa mereka tak bisa terus-terusan berada di sana, sehingga ia pun memiliki ide untuk keluar dari ruangan tersebut menggunakan sebuah selang yang sebelumnya mereka gunakan untuk membuka gembok di ruangan itu. Lalu, saat Kyung-soo mencoba turun, ia sempat dikagetkan oleh para zombie yang berada di ruangan tersebut. Dan ketika ia sudah mencapai ujung selang, tiba-tiba Busun yang sedang bersembunyi di ruangan itu datang untuk membantu mereka masuk satu persatu. Sebelum turun, Namra sempat menuliskan sebuah pesan yang bertuliskan jika mereka ada di ruang siaran radio untuk berjaga-jaga jika saja Suhyok datang ke ruangan itu. Lalu ketika Chun Sang menyuruh Onjo untuk segera turun, Onjo malah mengatakan bahwa ia tak memiliki alasan untuk hidup karena ia telah kehilangan sahabat serta kehilangan orang yang ia cintai. Mendengar hal itu, Chun Sang pun mengatakan bahwa Onjo masih memiliki seorang ayah yang mencintai dirinya. Dan pada akhirnya, Onjo pun mau menuruti perkataan Chun Sang itu dan menuju ke ruang siaran. Setelah memastikan bahwa Onjo sudah sampai di ruang siaran, Chun Sang pun bersiap-siap untuk segera turun. Tapi tanpa disadari, para zombie akhirnya berhasil menerobos masuk ke dalam ruangan tersebut dan mereka pun langsung menyerang Chun Sang hingga ia terjatuh dari atas. Di sisi lain, saat Suhyok berusaha menyelamatkan diri dari para zombie, tiba-tiba ia melihat Chun Sang yang terjatuh dari jendela. Namun tampaknya Chun Sang baik-baik saja karena ia berhasil memegangi selang tersebut. Tanpa berlama-lama, Suhyok pun langsung melompat ke arah Chun Sang agar ia bisa membantu Chun Sang melepaskan diri dari zombie yang memegangi kakinya. Sementara itu, entah mengapa salah satu siswi yang bernama Nayeon tiba-tiba berteriak sambil menyuruh para murid yang lain untuk segera menutup jendelanya, yang padahal saat itu Chun Sang dan Suhyok belum masuk ke dalam sana. Hal itu membuat Kyung-soo pun marah kepada Nayeon. Ia lalu menyuruh Nayeon untuk berhenti bersikap egois, tetapi Nayeon justru mengejeknya dengan sebutan murid penerima bansos. Sehingga para murid yang lain pun mulai tak suka dengan sifat Nayeon yang sangat egois itu. Singkat cerita, saat mereka sedang mencari informasi melalui komputer, mereka sempat melihat sebuah video tentang beberapa zombie yang muncul dari dalam mobil polisi dan menyerang para warga. Tetapi tanpa mereka sadari, tiba-tiba salah satu zombie mengejutkan mereka semua sehingga Chun Sang dan Kyung-soo pun berusaha menjatuhkan zombie tersebut.
Beberapa saat kemudian tiba-tiba Kyung-soo mulai mengeluarkan darah dari hidungnya, yang mana hal itu membuat Nayeon panik dan menuduh Kyung-soo telah tergigit oleh zombie, yang padahal Kyung-soo hanya tak sengaja terkena pukulan Soo-hyuk ketika mereka sedang menghalau zombie tersebut. Kejadian itu membuat semua orang yang ada di sana mulai panik, namun setelah Chung-san memastikan bahwa tak ada bekas gigitan pada tubuh Kyung-soo, si murid bertubuh besar bernama Dae-soo ini pun menyuruh Nayeon untuk segera meminta maaf karena ia selalu menimbulkan masalah. Meski begitu, Nayeon masih saja menganggap bahwa Kyung-soo akan berubah menjadi zombie, sehingga Kyung-soo pun memutuskan untuk mengurung dirinya di ruangan sebelah selama 1 jam agar ia bisa meyakinkan semua orang bahwa dirinya tak terkena gigitan zombie. Sambil menunggu Kyung-soo, Chung-san mencoba mendekati Onjo karena selama ini Chung-san selalu memendam perasaan bahwa dirinya menyukai Onjo. Di sisi lain, saat Ibu Chun-sang sedang mempersiapkan tokonya, tiba-tiba ia mendengar sebuah berita tentang wabah virus yang sangat menular dan mematikan telah mengubah beberapa orang menjadi zombie. Tak hanya itu, pembawa berita juga menyuruh para warga yang ada di kota Yosan untuk segera melakukan evakuasi. Sehingga Ibu Chun-sang pun segera menelepon Chun-sang untuk memastikan apakah Chun-sang baik-baik saja. Akan tetapi, sayangnya Chun-sang tak bisa mengangkat teleponnya karena pada saat itu semua HP para murid sedang dikumpulkan di ruangan guru. Menyadari bahwa Chun-sang tak segera mengangkat teleponnya, si ibu pun mulai merasa panik hingga akhirnya ia nekat pergi ke sekolah sendirian hanya dengan menggunakan motor. Di tengah perjalanan, si ibu sempat dihadang oleh para polisi yang berkumpul di sana karena saat itu para polisi sedang mencoba menghentikan pergerakan para zombie. Tak kehabisan akal, si ibu kemudian mencoba melewati jalan lain, tetapi sayangnya ia justru terjatuh saat dia bertemu dengan salah satu murid SMA yang sedang kabur dari para zombie. Melihat para zombie mulai berlari ke arahnya, si ibu pun segera berlari sekencang-kencangnya, berharap ia bisa melarikan diri dari para zombie itu dan menuju ke sekolah Chun-sang. Scene kemudian beralih ke Jang Hari dan Mi-jin yang saat itu sedang memantau keadaan di sekitar karena mereka berencana pergi dari toilet tersebut. Namun saat mereka menyadari bahwa di luar sana terlalu banyak zombie, mereka pun akhirnya memutuskan untuk tinggal di sana lebih lama lagi karena sebentar lagi hari mulai malam. Di sisi lain, saat ayah Onjo yang bernama Soju ini sedang mengatasi permasalahan yang terjadi di sebuah kantor, tiba-tiba salah satu anak buahnya mulai bertingkah aneh dan berubah menjadi zombie. Sehingga ia pun berusaha menghentikannya karena ia memiliki kewajiban untuk menyelamatkan semua orang yang ada di sana. Singkat cerita, setelah 1 jam berlalu, Busun dan para murid lainnya menyuruh Nayeon untuk segera meminta maaf pada Kyung-soo karena Kyung-soo telah membuktikan bahwa dirinya benar-benar tak tergigit oleh zombie. Dengan berat hati, Nayeon pun akhirnya mau menuruti perkataan Busun dan ia pun meminta maaf serta mengelap luka yang ada di tangan Kyung-soo menggunakan sapu tangan miliknya. Kyung-soo kemudian mengatakan bahwa ia telah memaafkan Nayeon, tapi entah mengapa saat Nayeon hendak keluar, ia justru mengejek Kyung-soo kembali dengan sebutan murid penerima bansos lagi, yang mana hal itu membuat Kyung-soo kembali marah padanya. Busun dan para murid lainnya mencoba memarahi Nayeon karena sifatnya itu sangatlah menjengkelkan. Tapi tanpa mereka sadari, entah mengapa tiba-tiba Kyung-soo mulai bersikap aneh sehingga akhirnya ia benar-benar berubah menjadi zombie. 아니잖아. 나 아니라고. 뭐해? 쟤 빨리 나가라 그래. Setelah kejadian itu, Namra kemudian menyuruh Nayeon untuk segera mengaku karena ia sempat melihat bahwa Nayeon dengan sengaja mengelapkan sapu tangannya pada darah zombie sebelum ia menggunakan sapu tangan itu untuk mengelap luka Kyung-soo. Awalnya, Nayeon mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa Namra hanya memfitnahnya saja. Tetapi ketika Namra menyuruh Nayeon untuk mengelapkan sapu tangan itu pada lukanya sendiri, Nayeon akhirnya tak bisa mengelak bahwa dirinya lah yang sudah membuat Kyung-soo menjadi zombie. Mendengar hal itu, Chun-sang seketika sangat marah dan memanggil Nayeon dengan sebutan pembunuh, yang mana hal itu membuat Nayeon merasa malu dan pada akhirnya ia pun pergi dari ruangan tersebut. Sebagai seorang guru yang harus bersikap adil pada murid-muridnya,
Busun menyuruh mereka yang ada di ruangan itu untuk saling menjaga satu sama lain. Sementara ia memutuskan untuk pergi menyelamatkan Nayeon meski Nayeon telah melakukan sesuatu yang sangat jahat terhadap Kyung-soo. 이면 다야? 그럼 네 상처에 대봐. 내가 경수보다 못한 게 뭔데요? 어떻게? 내가 안 죽였다고! 경수 왜 죽였냐고? 하지 마! 나 기댈 데가 없네. 그리고 그 누구도 죽게 만들지 마. Di sisi lain, sebelum wabah zombie menginvasi seluruh kota, terlihat salah seorang streamer sebut saja Inrang mencoba meyakinkan para viewer bahwa saat ini di kota Yosan telah terjadi wabah zombie. Tak hanya itu, ia juga menunjukkan beberapa peralatan yang bisa digunakan untuk bertahan di tengah wabah zombie seperti kapak dan lain-lain. Lalu ketika hari sudah malam, terlihat Inrang mencoba berlari dengan sekuat tenaga karena saat itu ia sedang dikejar-kejar oleh beberapa zombie. Namun, para viewer justru mengatakan bahwa Inrang harus mengeluarkan kapak miliknya agar ia bisa melawan para zombie tersebut. Awalnya, Inrang berhasil meloloskan diri dari kejaran para zombie itu dengan cara bersembunyi di sebuah TK. Akan tetapi, sayangnya hal itu tak berlangsung lama hingga akhirnya ia dikejar oleh para bocil kematian yang telah berubah menjadi zombie. Sementara itu, saat Ibu Chungsan sudah tiba di SMA Yosan, ia malah memanggil Kyung-soo, padahal saat itu Kyung-soo telah berubah menjadi zombie. Dan pada akhirnya, Kyung-soo dan para zombie lainnya pun langsung memakan Ibu Chungsan hidup-hidup. Shin kemudian kembali ke ruang siaran radio. Ketika para murid sedang menenangkan diri, tiba-tiba Soo-hyuk mengatakan bahwa dirinya harus pergi ke toilet. Tetapi sayangnya, ia harus menahan hal itu karena ia tak mungkin pergi ke toilet di tengah-tengah serangan zombie tersebut. Setelah beberapa saat, Daesun pun mulai merasakan hal yang sama bahwa dirinya juga ingin pergi ke toilet, sehingga ia mengusulkan untuk buang air di jendela. Namun para murid yang lain justru menganggap jika dirinya gila karena tak ada yang mau melakukan hal itu di depan para murid yang lain. Lalu ketika beberapa di antara mereka mulai merasakan hal yang sama, mereka pun akhirnya memutuskan untuk mengubah ruangan sebelah menjadi sebuah toilet karena mereka tak mungkin melawan para zombie dalam keadaan menahan buang air. Sementara itu di kantor polisi, Jae-il mendapatkan kabar bahwa kantor mereka saat ini telah diserang oleh para zombie. Dan saat ia hendak membawa Pak Lee keluar dari sana, tiba-tiba para zombie itu sudah ada di depannya sehingga ia pun berusaha melawan zombie-zombie itu. Awalnya, Pak Lee merasa sangat senang ketika ia melihat orang-orang telah berubah menjadi zombie. Namun saat salah satu zombie itu mencoba menyerang Jae-il, entah mengapa Pak Lee justru berusaha menghentikan zombie itu hingga akhirnya ia pun terkena gigitan zombie. Pak Lee kemudian menyuruh Jae-il untuk segera pergi dari sana dan mengambil laptopnya yang berada di lab sains SMA Yosan, berharap para ilmuwan bisa menggunakan data-data di laptopnya untuk menciptakan obat yang bisa menghentikan wabah zombie tersebut. 학교 과학실에 내 노트북이 있어. Lalu saat Jae-il mencoba kabur dari sana, ia sempat bertemu dengan seorang polisi bernama Ho-chul. Dan setelah memastikan keadaannya aman, mereka berdua pun akhirnya pergi bersama-sama menuju markas para tentara agar mereka bisa melaporkan tentang laptop milik Pak Lee yang ada di SMA Yosan. Keesokan harinya, Jang Hari dan Mi-jin berencana untuk pergi dari toilet karena jika mereka terus berada di sana, maka mereka tak akan bisa keluar dari wabah zombie tersebut. Namun sebelum itu, Jang Hari berniat pergi ke lantai 2 untuk mencari adiknya terlebih dahulu, sehingga Mi-jin dan yang lain pun terpaksa mengikutinya karena mereka tak mungkin bisa melewati para zombie itu tanpa Jang Hari. Di sisi lain, Chungsan dan yang lain juga menyadari bahwa mereka tak bisa terus-terusan berdiam diri di sana sehingga ia pun memiliki ide untuk mengambil beberapa HP yang ada di ruang guru agar mereka bisa mencari bantuan melalui internet. Sementara itu di rooftop, Yoonji tampak sangat panik saat Chulso mengatakan bahwa seorang geng yang bernama Guinam telah mengancam dirinya untuk memberikan sejumlah uang dan jika tidak maka video tentang Yoonji akan disebar melalui internet.
Guinam telah menjadwalkan agar video itu terupload pada pukul 9 sehingga Yunji pun memutuskan untuk segera mencari HP Guinam yang ada di ruang guru karena ia tak ingin video tentangnya menyebar ke internet. Awalnya, Yunji bisa melewati para zombie itu, tetapi ketika ia sudah dekat dengan ruang guru, ia justru ditangkap oleh para zombie yang langsung memakannya hidup-hidup. Tapi meski begitu, entah bagaimana para zombie itu tiba-tiba saja pergi dari sana sehingga Yunji pun akhirnya berhasil masuk ke dalam ruang guru. Di sisi lain, saat Chungsan dan Suhyok berhasil masuk ke dalam ruang guru, tiba-tiba mereka mendengar suara aneh sehingga mereka pun mencoba mengeceknya. Dan tanpa mereka sadari, ternyata suara itu berasal dari Yunji yang sedang menghancurkan seluruh HP milik para murid. Chungsan kemudian berusaha mengambil satu HP yang berada di dekatnya, namun sayangnya Yunji justru menyadari keberadaan mereka sehingga mereka pun terpaksa harus berpencar saat para zombie itu mencoba menyerang mereka. Dengan kemampuan yang ia miliki, Chungsan berhasil melewati puluhan zombie yang mencoba mengejarnya hingga akhirnya ia berhasil masuk ke ruang kepala sekolah di mana di sana terdapat Guinam yang saat itu sedang menyekap kepala sekolah. Sehari sebelum kejadian, saat para zombie menyerang kantin, Guinam berusaha menyelamatkan diri dengan cara mengorbankan teman-temannya. Bahkan, ia juga mengorbankan seorang petugas kantin yang saat itu sedang bersembunyi di bawah lemari. Dan ketika Guinam berniat melarikan diri dengan menaiki sepeda, ia harus gagal karena ternyata sepeda itu telah rusak. Dan karena ia tak punya pilihan lain, ia pun terpaksa harus melarikan diri menuju sekolah kembali hingga ia berhasil masuk ke ruangan kepala sekolah. Pagi harinya, si kepala sekolah yang selama ini bersembunyi di sana pun menyuruh Guinam untuk keluar dan mengambil mobil miliknya. Tetapi karena Guinam menolak hal itu, si kepala sekolah justru mengancam Guinam, sehingga Guinam pun terpaksa merebut kembali pisau miliknya dan berbalik mengancam si kepala sekolah. Chungsan lalu menyuruh Guinam untuk menghentikan aksinya itu. Namun karena Guinam menolak permintaan Chungsan, Chungsan pun akhirnya mengancam bahwa ia akan melaporkan perbuatan Guinam itu kepada polisi. Awalnya, Guinam sempat ketakutan, tetapi saat Chungsan mengatakan bahwa Guinam hanyalah seorang pecundang, ia pun mulai marah dan langsung membunuh si kepala sekolah dengan menggunakan pisau. Melihat hal itu, Chungsan berusaha kabur dari sana sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran antara Chungsang dan Guinam di tengah-tengah kumpulan para zombie. Lalu ketika Chungsan mulai terdesak, ia pun langsung menyerang mata Guinam serta melemparkannya ke arah para zombie yang mana hal itu membuat Guinam sangat marah dan ia berjanji bahwa ia pasti akan membunuh Chungsan. Setelah kejadian itu, Chungsan berusaha menyelamatkan diri dari para zombie dan akhirnya ia berhasil kabur dengan cara masuk ke dalam ruang ventilator. Di sisi lain, saat Jang Hari dan yang lain sampai di ruang UKS, mereka mencoba mencari informasi menggunakan komputer yang ada di sana. Tetapi, tanpa mereka sadari, ternyata pihak militer telah mencabut seluruh jaringan internet serta jaringan telepon yang ada di kota Yosan. Pihak pemerintah sendiri terpaksa melakukan hal itu karena mereka mendapati beberapa oknum yang telah menyebarkan berita hoaks demi keuntungan mereka sendiri, sehingga menyebabkan terjadinya kepanikan di kota-kota lainnya.
Menyadari bahwa mereka tak bisa terus-terusan berada di sana, Jang Hari dan yang lain pun berencana untuk segera pergi dari sekolah itu. Tetapi tampaknya mereka harus pergi ke gedung olahraga terlebih dahulu agar mereka bisa mengambil peralatan panah yang ada di sana. Sementara itu, Chun Sang mulai putus asa karena ia tak bisa menggunakan internet dan ia pun sangat marah lalu mencoba menerobos para zombie yang ada di sana hingga akhirnya ia berhasil menyelamatkan diri dengan cara masuk ke dalam ruangan musik. Beralih ke wilayah perumahan, saat Jae-il dan Ho-chul berencana menerobos para zombie yang ada di sana, mereka justru dikejar-kejar oleh para zombie tersebut hingga akhirnya mereka terpaksa masuk ke dalam restoran milik orang tua Chung San. Di sana mereka sempat dikejutkan oleh kehadiran sosok bayi yang ternyata itu merupakan bayi seorang siswi yang telah berubah menjadi zombie dan mengikat tangannya agar si bayi bisa selamat. Awalnya, Ho-chul menyuruh Jae-il untuk meninggalkan bayi itu. Namun karena Jae-il merupakan seorang yang baik, ia pun memutuskan untuk menyelamatkan bayi itu meski ia harus mengorbankan nyawanya sendiri. Di sisi lain, saat Soju mencoba membawa para pegawai kantor menuju rooftop, mereka sempat kesulitan karena zombie yang ada di sana sangatlah banyak. Tetapi dengan keberanian dan kepintaran yang dimiliki Soju, mereka semua akhirnya berhasil naik ke rooftop tepat saat helikopter penyelamat datang untuk menyelamatkan mereka. 올라가. 여기는요. 어디 있는 거야? Setelah sampai di pusat karantina, Soju meminta para petugas untuk menyelamatkan para murid yang ada di SMA Yosan. Tetapi sayangnya, mereka tak bisa melakukan hal itu dengan cepat karena saat ini mereka masih sangat sibuk. Sementara itu, saat Onjo dan yang lain sedang menunggu kedatangan Chung San, si pintar berkacamata bernama Jun Yong ini tiba-tiba memiliki ide untuk mengambil sebuah drone yang ada di ruangan atas agar mereka bisa melihat keadaan sekitar dengan menggunakan drone tersebut. Singkat cerita, setelah mereka berhasil mengambil drone itu, Jun Yong pun langsung menerbangkan drone itu di sekitar sekolah hingga akhirnya mereka berhasil menemukan keberadaan Chung San yang ada di ruangan musik. Setelah mengetahui bahwa Chung San berada di tempat yang aman, mereka pun mencoba melihat keadaan yang ada di luar sekolah. Tetapi tanpa mereka sadari, mereka justru menemukan kedua orang tua Jimin yang telah berubah menjadi zombie. Hal itu membuat Jimin merasa sangat sedih karena selama ini ia selalu mengabaikan kedua orang tuanya. 우리 아팠어요. Di sisi lain, entah mengapa tiba-tiba Guinam terbangun, bahkan ia juga masih memiliki kesadaran sebagai seorang manusia. Padahal sebelumnya ia telah digigit oleh beberapa zombie yang ada di perpustakaan. Tak hanya itu, saat ia hendak pergi, ia menyadari bahwa para zombie itu tak lagi mengincarnya, sehingga ia pun memutuskan untuk mencari Chung San agar ia bisa membalaskan dendamnya. 나 안 잡아먹게 이 초비 새끼들! 이청선 이 개새끼. 야 이청선! Di dalam rekaman video yang ada di laptop milik Pak Li mengatakan bahwa ia telah menamai virus baru ini dengan sebutan virus Jonas karena ia terinspirasi dengan seorang ahli sains yang bernama Hans Jonas. Pak Li juga mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab secara penuh untuk menemukan vaksin dari virus tersebut. Tetapi ada satu hal yang paling ditakutkan dalam virus Jonas, yaitu jika virus itu bermutasi menjadi lebih kuat. Ia telah memperkirakan bahwa jika virus ini mampu mendeteksi antibodi yang ada di dalam tubuh manusia, maka kemungkinan besar virus ini akan berkembang dan mulai mempelajari pikiran mereka, yang mana hal itu bisa menciptakan sebuah generasi baru seperti manusia setengah zombie, atau biasa disebut sebagai zombie alpha, yang saat ini dialami oleh Yunji dan Guinam. Setelah melihat kedua orang tuanya telah berubah menjadi zombie, Jimin berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari atas jendela. Tetapi untungnya, Onjo dan para murid yang lain berhasil menghentikannya.
Menyadari bahwa mereka tak bisa terus-menerus berdiam diri di sana, Namra memiliki ide agar mereka bisa pergi menuju ke atap, yaitu dengan cara memancing para zombie tersebut menggunakan speaker yang tersebar di seluruh sekolah. Tak hanya itu, karena Chungsan saat ini berada di lantai yang ada di atas mereka pun berniat untuk menjemput Chungsan terlebih dahulu, dan setelah itu barulah mereka akan menerobos para zombie yang ada di sana lalu menuju ke atap gedung. Tanpa berlama-lama, mereka pun segera menyalakan speakernya, tetapi tanpa disadari, entah mengapa suara speaker itu justru membuat Yunji dan Guinam merasa sangat kesakitan. Dengan menggunakan speaker tersebut, Soo-hyuk mengatakan pada Chungsan untuk tetap berada di sana karena mereka sebentar lagi akan menjemputnya. Kemudian, Namra mulai menyalakan beberapa speaker yang ada di lantai bawah serta speaker yang ada di luar sekolah agar membuat para zombie berlari menuju speaker tersebut. Tetapi, hal itu justru membuat Guinam menyadari keberadaan mereka sehingga ia pun langsung berlari ke ruang siaran radio. 그러니까 어디 가지 말고 가만히 있어. 오지 말라고. 그러니까 학교 생활이 시작됐습니다. 스피커로 다 몰리는. Sementara itu, ketika Soo-hyuk dan yang lain akan pergi dari sana, mereka sempat dikejutkan dengan kehadiran satu zombie, namun tampaknya zombie itu tak bisa mendengar. Karena tak ada jalan lain, mereka pun nekat melewati zombie itu sambil berjalan dengan hati-hati. Awalnya mereka berhasil melewati zombie itu dengan mudah, tapi karena panik, Jun-young justru tak sengaja menjatuhkan botol minum miliknya sehingga zombie itu pun akhirnya menoleh dan langsung mengejar mereka. Sun-young mencoba menahan zombie itu sekuat tenaga, tetapi saat ia mulai kewalahan dengan zombie itu, lalu tiba-tiba Guinam datang dan langsung membunuh zombie tersebut. Soo-hyuk tampaknya tak tahu bahwa Guinam telah berubah menjadi zombie alpha, sehingga ia pun berterima kasih kepadanya. Namun ketika Guinam mulai menanyakan keberadaan Chungsan, Soo-hyuk akhirnya sadar bahwa ternyata Guinam berniat untuk mencari Chungsan. Nah, karena Chungsan merupakan teman baiknya, Soo-hyuk pun menyuruh Guinam untuk berhenti melakukan hal yang tidak-tidak. Akan tetapi sayangnya perkataan Soo-hyuk justru membuat Guinam marah dan ia pun langsung menyerang Soo-hyuk dengan kekuatan zombie alfanya. Kemampuan fisik yang ada pada tubuh Guinam menjadi bertambah kuat, yang mana hal itu membuat dirinya mampu menandingi Soo-hyuk, yang padahal kemampuan bertarung Soo-hyuk sangat ditakuti di kalangan para geng sekolah. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba dari belakang Namra datang untuk membantu menyelamatkan Soo-hyuk, sehingga Soo-hyuk pun akhirnya berhasil mendorong Guinam keluar dari jendela. 이청산 어딨어? 청산이? 죽인다고. 약한 새끼. Lalu ketika Onjo dan yang lain berhasil menemukan keberadaan Chungsan, mereka pun berniat untuk melanjutkan perjalanan menuju ke lantai atas. Tetapi Soo-hyuk justru menyuruh mereka semua untuk kembali ke dalam ruangan tersebut karena para zombie yang ada di sana mulai berdatangan. 야야야야. 들어가 빨리. 야 온다. Mereka pun mencoba beristirahat terlebih dahulu, namun saat Yorung melihat kondisi Namra, mereka pun akhirnya sadar bahwa ternyata ada bekas gigitan di tangan Namra. Awalnya, Soo-hyuk mengatakan bahwa tangan Namra tidak tergigit oleh zombie, melainkan ia tergigit oleh Guinam. Tetapi ketika Chungsan mengatakan bahwa ia telah melihat Guinam digigit oleh zombie, mereka pun mulai takut pada Namra. Mengetahui hal itu, Namra pun berniat untuk segera pergi dari ruangan tersebut. Namun karena Soo-hyuk tak ingin Namra pergi meninggalkannya, Namra pun memutuskan untuk berdiri di dekat jendela dan menyuruh Chungsan untuk mendorongnya keluar jika saja ia mulai berubah menjadi zombie. Lalu ketika para murid sedang melakukan hal lain, tiba-tiba Namra mulai bersikap aneh, bahkan ia juga ingin menggigit Soo-hyuk. Tetapi untungnya Namra bisa menekan sifat zombinya itu sehingga ia pun kini kembali menjadi manusia lagi, yang mana hal itu menandakan bahwa Namra kini berubah menjadi zombie alpha. 창밖으로 밀어버릴 거니까. 나 조금이라도 이상해지면 나 변하면 밀어. 수혁아. 묻었으면 입에 피라도 묻었을 거 아니야.
왜 내 편 들어? 나 안 괜찮아. Di sisi lain, Jang Hari, Mijin dan kawan-kawan berusaha melawan para zombie yang ada di luar sana agar mereka bisa masuk ke dalam gedung olahraga. Tetapi saat Mijin sedang membuka kuncinya, tiba-tiba salah satu zombie datang ke arahnya. Namun untungnya Jun Myung ada di sana untuk menyelamatkan Mijin. Lalu setelah mereka berhasil masuk dan mengunci pintu yang ada di gedung olahraga, tanpa disadari ternyata Jun Myung tak sengaja tertusuk oleh kayu yang sebelumnya ia gunakan untuk melawan para zombie. Sehingga mereka pun segera mengobati luka itu menggunakan peralatan P3K yang ada di dalam. Beralih ke perumahan, saat Jae-il dan Ho-chul akan pergi menggunakan sepeda motor, tiba-tiba seorang anak kecil yang sedang dikejar oleh zombie datang ke arah mereka, yang mana hal itu membuat mereka berdua terpaksa kembali ke dalam toko. Di sana si anak kecil itu mengatakan bahwa ibunya telah berubah menjadi zombie, dan karena Jae-il tak tega meninggalkannya begitu saja, ia pun berniat untuk membawa anak itu bersama mereka. Di sisi lain, saat para petugas yang ada di pusat karantina sedang sibuk mengurusi para warga, Soju berniat untuk kabur dari sana agar ia bisa pergi ke sekolah untuk menyelamatkan putrinya. Meski ia sendiri tak tahu apakah Onju saat itu masih hidup atau tidak. Tak lama setelah itu, ketika para petugas hendak melakukan tes pada para staf kantor, Soju langsung menyerang kedua petugas itu, lalu ia pun mengambil semua peralatan yang mereka miliki. Ia dan salah satu rekannya kemudian mencoba pergi dari pusat karantina, tetapi sayangnya karena Soju tidak bersikap sopan, ia pun langsung ditembaki oleh para petugas yang ada di sana. Meski begitu, Soju pun akhirnya berhasil kabur hanya dengan sedikit luka di tubuhnya. Sementara itu, ketika Daesu dan yang lainnya mulai merasakan lapar, Jungsan mengingat bahwa sebelum tim paduan suara melakukan kompetisi, pihak sekolah pernah meminta orang tua murid untuk mengirim sesuatu pada mereka. Yang mana hal itu menandakan ada kemungkinan di dalam gudang ruang musik terdapat beberapa makanan dan minuman. Mendengar perkataan Jungsan itu, tanpa berlama-lama Daesun mencoba membuka gudang tersebut. Tetapi sayangnya ia gagal karena ternyata Nayeon dengan sengaja mengunci pintu itu dari dalam. Nayeon sendiri selama ini bersembunyi di dalam sana, padahal ia tahu bahwa Jungsan dan yang lain saat itu sedang kelaparan. Nah, karena mereka tak tahu apakah mereka bisa selamat dari wabah zombie tersebut, mereka pun mulai membuat sebuah rekaman agar mereka bisa menyampaikan pesan itu pada orang-orang yang mereka sayangi. Lalu ketika tiba giliran Namra dan Suhyok untuk membuat pesan itu, Suhyok mengatakan bahwa ia tak ingin kehilangan Namra, sehingga Namra pun langsung menciumnya sambil mengatakan bahwa selama ini ia juga memendam perasaan terhadap Suhyok. Sementara itu, saat Yunji memasuki sebuah ruangan, ia sempat bertemu dengan Pak Guru BK yang sedang bersembunyi di sana. Tetapi entah mengapa Yunji justru mengatakan bahwa ia sangat lapar sehingga ia pun langsung memakan beberapa ikan hias yang ada di dalam akuarium. Pak Guru BK yang mengira bahwa Yunji merupakan zombie langsung memukulnya, tetapi hal itu tak melukai Yunji sama sekali. Yunji lalu mengatakan alasan ia datang ke sana adalah untuk membalas dendam kepada Pak Guru BK itu yang selalu membela para geng sekolah yang suka membulinya. Dan tanpa berlama-lama, Yunji pun langsung memakan si Guru BK itu dengan lahapnya. Di sisi lain, Guinam yang sebelumnya terjatuh dari lantai atas ternyata masih hidup. Dan tampaknya para zombie alpha memiliki ketahanan tubuh yang jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Tak hanya itu, panca indera yang dimiliki oleh para zombie alpha khususnya pendengaran ternyata sangatlah tajam, sehingga Guinam mampu menemukan teman gengnya yang bernama Son Myung yang saat itu sedang bersembunyi di bawah mobil. Son Myung yang tahu bahwa Guinam merupakan zombie alpha menyuruhnya untuk pergi keluar dan memancing para zombie agar ia bisa masuk ke dalam mobil yang ada di parkiran. Namun karena Guinam menolak hal itu, Son Myung malah mengejeknya dengan sebutan penakut. Bahkan ia juga sempat menamparnya sehingga Guinam pun sangat marah dan langsung menarik Son Myung kemudian menyuruhnya untuk memohon ampun. Tetapi saat Son Myung menuruti perkataan Guinam malah mematahkan tangan Son Myung hingga akhirnya ia dimakan oleh para zombie yang ada di sana. Sebelum pergi, Guinam sempat mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjadi zombie terkuat dan ia juga berniat untuk mencari Chunsang agar ia bisa membalaskan dendamnya. 눈가는 왜 그 지랄이야? 저 잡아 이제. 싫은데
아, 이 쫄보 새끼. 씨. 이젠 내가 네 비야. 눈깔 파버려야겠다. Di sisi lain, setelah Jae-il dan Ho-chul selesai mempersiapkan diri, mereka pun mencoba kabur lagi dari sana dengan menggunakan sepeda motor. Namun, mereka malah dikejar-kejar oleh para zombie karena Ho-chul berteriak-teriak layaknya orang gila. 아저씨랑 밖으로 나갈 거야. 남자친구 있어요. Namun meski sempat kewalahan menghadapi para zombie itu, mereka pun akhirnya berhasil kabur dari kejaran para zombie tersebut. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba mereka mendengar suara orang meminta tolong yang ternyata itu adalah suara yang berasal dari Inrang yang saat itu sedang bersembunyi di atas genteng. Karena tak tega meninggalkannya, Jae-il pun mencoba menolong Inrang, tetapi saat Ho-chul melihat ada sekelompok zombie di belakang sana, ia pun ketakutan dan langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Sementara itu, di dalam gedung olahraga, Mi-jin dan kawan-kawan berusaha membuatkan sebuah tandu untuk Jun-sung agar mereka bisa membawanya pergi menuju ke pegunungan yang letaknya tak jauh dari sekolah mereka. Lalu saat mereka mencoba keluar, tiba-tiba tandu yang mereka buat malah rusak dan karena para zombie mulai berdatangan, mereka pun terpaksa masuk ke dalam gedung olahraga lagi. Jun-sung lalu menyuruh Mi-jin dan yang lain untuk segera pergi meninggalkannya, tapi tampaknya mereka tak bisa melakukan hal itu, sehingga Jang Hari pun menyuruh Min-jae untuk membuat tandu yang lebih kuat dari sebelumnya. Scene kemudian beralih ke ruang musik di mana Chung-san dan yang lain berniat memancing para zombie agar mereka bisa pergi ke atap sekolah. Mereka lalu bekerja sama membuat sebuah barikade dengan menggunakan beberapa kursi, meja dan peralatan lain yang ada di ruangan tersebut. Setelah memastikan barikade itu cukup kuat, Soo-hyuk pun langsung membuka pintunya sementara Dae-su mencoba berteriak sekencang-kencangnya agar para zombie datang ke arah mereka. Tak hanya itu, mereka juga membunyikan seluruh alat musik yang ada di sana sehingga para zombie yang datang pun semakin lama semakin banyak, yang membuat mereka cukup kesulitan dalam mempertahankan barikade tersebut. Setelah memastikan keadaan di luar sana aman, beberapa di antara mereka bersiap-siap untuk pergi dari sana. Namun saat Chung-san menyadari bahwa Dae-sun akan mengorbankan dirinya sendiri, ia pun segera menarik Dae-sun dan pergi menuju ke atap bersama-sama. Tetapi saat mereka sudah sampai di atas, ternyata pintu atapnya terkunci sehingga mereka pun sempat kesulitan dalam membuka pintu itu. Tak lama kemudian terdengar suara helikopter yang datang ke arah SMA Yosan karena mereka sempat melihat tanda SOS buatan Chul-soo yang selama ini bertahan hidup di atas sendirian. Namun tanpa disadari, suara helikopter itu justru memancing para zombie yang ada di bawah hingga akhirnya para zombie itu pun mulai naik ke lantai atas. Lalu ketika para tentara datang untuk menyelamatkan Chul-soo, mereka sempat menanyakan apakah ada orang lain yang masih selamat di sekolah itu. Chul-soo malah diam saja dan tak mau mengatakan apa-apa padahal ia tahu bahwa di balik pintu itu ada seseorang yang mencoba membuka pintunya. 밖에 누구 있어요? 밖에 아무도. 애들은 없어? Di sisi lain, saat para zombie mulai berdatangan, Chun-sang dan Sun-yung berusaha menghentikan pergerakan zombie-zombie itu sementara para murid yang lain mencoba menghalangi para zombie menggunakan terpal. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba saja dari balik para zombie itu muncul Guinam yang langsung menyerang Chun-sang. Tetapi untungnya, Namra berhasil menghentikan hal itu. Lalu setelah mereka berhasil membuka pintunya, mereka berusaha memanggil helikopter tersebut kembali. Namun sayangnya, mereka terlambat karena helikopter itu sudah terlalu jauh.
Beberapa saat kemudian terdengar suara Guinam yang mencoba membuka pintu itu menggunakan tinjunya. Namun saat ia sadar bahwa tangannya mulai hancur, Guinam akhirnya pergi dari sana dan berniat untuk mencari jalan lain. Dengan terpaksa, Jungsan dan yang lain mencoba membuat tanda SOS seperti yang dilakukan oleh Julso, sambil berharap agar helikopter penyelamat itu datang kembali lagi ke sana. Sementara itu, ketika Jae-il sedang mengobati kaki Inrang yang terkilir, Inrang sempat mengatakan bahwa alasan ia berada di sana karena ia sedang live streaming demi menghibur para viewer yang penasaran dengan wabah zombie. Hal itu tentu saja membuat Jae-il pun marah karena aksi yang dilakukan oleh Inrang sangatlah gila dan membahayakan nyawanya sendiri. Di sana mereka sempat kebingungan bagaimana caranya melewati para zombie tersebut. Tetapi tanpa mereka sadari, tiba-tiba datang sebuah bis dan menabrak para zombie itu. Ternyata orang yang ada di dalam bis adalah Hojul yang ingin membantu mereka karena ia tak tega meninggalkan mereka berdua begitu saja. Lalu setelah Jae-il dan Inrang naik ke atas bis, Hojul pun segera menancap gas hingga akhirnya mereka berhasil kabur dari kejaran para zombie. Di sisi lain, saat Yunji hendak pergi dari sekolah, ia sempat melihat beberapa orang yang suka membulinya telah berubah menjadi zombie. Sehingga ia pun memutuskan untuk kembali dan membakar seluruh sekolah itu. Lalu setelah merasa puas, Yunji pun akhirnya pergi dari sana dengan menggunakan sepeda yang baru saja ia temukan di jalan. Sementara itu di dalam gedung olahraga, Mijin meminta Jang Hari untuk mengajarinya bagaimana cara untuk menggunakan panah agar ia bisa membantu mereka melawan para zombie. Mijin tampaknya cukup iri dengan Jang Hari karena ia bisa saja masuk universitas terbaik hanya dengan modal menjadi atlet saja. Namun tanpa disadari, ternyata apa yang dikatakan oleh Mijin tak semudah membalikkan telapak tangan. Karena di luar sana masih banyak sekali atlet yang jauh lebih hebat dari Jang Hari. Melihat wajah Jang Hari yang mulai murung, Mijin pun mencoba menghiburnya dengan mengatakan jika semua atlet panahan berubah menjadi zombie, maka Jang Harilah yang pasti bisa masuk ke tim nasional. Mendengar perkataan Mijin itu, Jang Hari pun akhirnya mau menunjukkan senyumannya yang membuat mereka berdua kini menjadi semakin akrab. Scene kemudian beralih ke Jungsan dan yang lain yang saat itu sedang membuat api karena sebentar lagi hari mulai malam. Namun saat mereka kesulitan, tiba-tiba Namra mengatakan bahwa ia memiliki sebuah korek api karena ternyata selama ini Namra merupakan seorang perokok. Singkat cerita, ketika malam tiba, Nayeon yang merasa kesepian mencoba keluar dari tempat persembunyiannya. Dan ia pun mengambil handycam yang sebelumnya dipakai oleh para murid untuk merekam curhatan mereka. Di dalam rekaman tersebut, Nayeon sempat melihat curhatan Jungsan tentang Kyungso yang mana hal itu membuat Nayeon akhirnya sadar bahwa ternyata tak semua orang memiliki nasib baik dilahirkan di sebuah keluarga kaya seperti dirinya. Tak hanya itu, ia juga sempat mengingat kata-kata terakhir Busun yang menyuruh Nayeon untuk meminta maaf pada Jungsan dan para murid yang lain sebelum akhirnya Busun berubah menjadi zombie. Tanpa berlama-lama, Nayeon pun segera mengambil beberapa makanan dan minuman yang ada di sana agar ia bisa memberikan pada murid yang lain. Tetapi ketika ia hendak pergi ke atap, ia malah bertemu dengan Guinam yang langsung memakannya hidup-hidup. 뭐냐? Di sisi lain, saat Jae-il, Hojul, dan Inrang sedang dalam perjalanan menuju pusat karantina, mereka tak sengaja menabrak seorang wanita yang ternyata wanita itu merupakan Yunji. Kemudian, Jae-il pun mengajak Yunji untuk ikut bersamanya, tetapi tanpa disadari, tiba-tiba mereka ditembaki oleh para tentara yang ada di sana, sehingga Jae-il pun berteriak sambil mengatakan bahwa dirinya merupakan seorang polisi. Sementara itu, saat para murid sedang mencurahkan perasaan mereka masing-masing, Junsang mengambil kesempatan itu untuk mengatakan bahwa dirinya menyukai Onju. Bahkan ia telah menyukai Onju sejak mereka masih berusia 6 tahun. Mendengar hal itu, Onju pun mengatakan bahwa ia ingin menyendiri terlebih dahulu karena ia tak menyangka bahwa sahabatnya sendiri yang akan menyatakan perasaan cinta padanya. Di sisi lain, setelah Guinam berhasil meregenerasi tangannya kembali, ia mencoba pergi ke atap dengan cara memanjat pipa yang ada di dinding. Dan tak butuh waktu lama, Guinam pun akhirnya sampai di atap tersebut.
Jungsan kemudian berduel dengan Guinam, tetapi sayangnya Guinam jauh lebih kuat dari manusia biasa, sehingga Guinam dengan mudah mampu mengungguli kekuatan dari Jungsan. Saat Jungsan sedang bertarung melawan Guinam, Onjo dan para murid lain mencoba membantu menghentikan perbuatan Guinam itu. Tetapi semua itu sia-sia karena Guinam dalam sekejap mampu mengalahkan mereka semua. Suhyok kemudian berusaha mengerahkan seluruh kekuatannya agar ia bisa menjatuhkan Guinam, sehingga mereka berdua pun sempat bertarung dengan sengit. Lalu saat Namra tak kuat menahan amarahnya lagi, ia langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk melempar Guinam dari atas sana dan berhasil menyelamatkan Suhyok. Tapi tanpa mereka sadari, meski Guinam sudah berkali-kali jatuh dari lantai atas, ternyata kekuatan zombie alpha mampu meregenerasi tubuhnya dengan sangat cepat sehingga ia berhasil selamat dari kejadian tersebut. Di sisi lain, seorang pemimpin pasukan militer bernama Shunmo dan beberapa bawahannya yang ahli di bidang patologi cukup kesulitan dalam mencari vaksin dari wabah virus Jonas itu. Karena virus ini merupakan virus jenis baru yang mampu berevolusi dengan sangat cepat. Tak lama kemudian, salah satu anak buahnya datang sambil mengatakan bahwa mereka telah menemukan Jae-il yang mengetahui informasi tentang virus Jonas tersebut. Mereka lalu menanyakan apa saja yang diketahui oleh Jae-il, sehingga Jae-il pun mengatakan bahwa virus itu berasal dari SMA Hyosan, dan di sana juga ada laptop milik Pak Lee yang mana di dalamnya terdapat informasi tentang virus Jonas serta cara membasminya. Sementara itu, Julso sempat terkejut ketika ia melihat bahwa Yunji ternyata masih hidup, sehingga ia pun mencoba meminta maaf padanya. Namun nampaknya Yunji tak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Yunji lalu mengatakan bahwa ia sedang lapar dan sangat ingin memakan sesuatu. Mendengar hal itu, Julso sempat menawarkan makanan yang ia pegang, tetapi entah mengapa Yunji justru menolaknya sambil mengatakan bahwa ia ingin memakan Julso. Scene kemudian beralih saat Jungsan dan kawan-kawannya sedang mendengarkan curhatan dari Namra. Tiba-tiba, Namra mendengar ada suara helikopter di dekat sana, sehingga mereka pun merasa sangat bahagia karena ternyata helikopter itu menuju ke arah mereka. Lalu ketika para tentara itu turun, mereka langsung menyuruh para murid untuk tiarap agar mereka bisa mengecek suhu tubuh mereka satu persatu. Setelah memastikan bahwa mereka semua aman, Shunmo memberikan perintah pada mereka untuk menyelamatkan para murid setelah menyelesaikan misi utama terlebih dahulu, yaitu mengambil laptop milik Pak Lee yang ada di lab sains. Tanpa berlama-lama lagi, para tentara itu pun langsung memasuki lab sains melalui jendela dan menembaki para zombie yang ada di sana. Lalu setelah berhasil mendapatkan laptop tersebut, Shunmo memerintahkan para tentara itu untuk segera kembali serta membawa para murid menuju pusat karantina. Awalnya misi itu sempat berjalan dengan lancar, namun sayangnya semua itu berubah saat para tentara yang ada di pusat karantina berhasil menangkap Yunji yang sedang memakan Julso hidup-hidup. Menyadari bahwa ada kemungkinan seseorang terinfeksi virus Jonas tanpa berubah menjadi zombie, Shunmo pun memerintahkan para tentara yang ada di SMA Hyosan untuk membatalkan misi penyelamatan para murid, karena mereka tak tahu apakah di antara para murid itu ada yang sudah terinfeksi virus Jonas. Tak hanya itu, misi mendapatkan laptop Pak Lee saat ini jauh lebih penting karena dengan laptop itu mereka bisa menyelamatkan banyak manusia yang ada di seluruh dunia. Pada akhirnya, para tentara itu pun terpaksa pergi dari sana tanpa menyelamatkan satu murid sama sekali. Perasaan bingung, sedih, serta marah mulai menghantui pikiran Jungsan dan yang lain karena mereka telah mempercayakan seluruh hidup mereka pada tim penyelamat. Tetapi saat para tentara itu sudah ada di depan mata mereka, para tentara itu justru pergi dan meninggalkan mereka begitu saja. 남자인 것 같습니다. 정상인이랑 감염자가 아무데 구하지 마. 알겠습니다. 나 간다고요.
Di sisi lain, sebelum helikopter penyelamat itu pergi, Jang Hari dan Mi Jin mencoba keluar dari gedung olahraga, berharap para tentara itu bisa menyelamatkan mereka. Tetapi sayangnya, tentu saja para tentara itu langsung pergi begitu saja. Shin kemudian beralih ke Soju ketika ia sedang dalam perjalanan menuju SMA Yosan. Tanpa disadari, tiba-tiba seorang pria datang sambil meminta tolong pada Soju untuk menyelamatkan istrinya yang sedang terjebak di dalam mobil. Setelah melihat kondisinya, Soju mengatakan bahwa ia tak bisa membantu mereka karena kaki wanita itu sudah terjepit di sela-sela mobilnya. Soju kemudian memberikan senjatanya serta beberapa persediaan pada mereka, berharap mereka berdua bisa menunggu hingga pasukan penyelamat datang. Tetapi sayangnya, si pria itu justru menodongkan senjata itu ke arah Soju sambil mengatakan bahwa Soju harus membantunya terlebih dahulu. Meski begitu, Soju tak bisa terlalu lama berada di sana karena ia masih memiliki seorang putri yang sedang menunggunya di SMA Yosan. Dan pada akhirnya, Soju pun pergi meninggalkan si pria dan istrinya tanpa membawa senjata sama sekali. Singkat cerita, tiba-tiba hujan mulai mengguyur dengan sangat deras sehingga para murid pun memanfaatkan hal itu untuk menghilangkan rasa haus yang selama ini telah menyiksa tubuh mereka. Tapi meski begitu, entah mengapa mereka semua tiba-tiba mulai menangis karena mereka tak pernah menyangka bahwa mereka bisa bertahan hidup dari wabah yang mengubah seluruh teman, guru, serta keluarga mereka menjadi zombie. Tak lama kemudian, Jungsan mulai mendapatkan ide bahwa mereka bisa memanfaatkan suara hujan untuk pergi dari sana menuju ke pegunungan yang letaknya tak jauh dari sekolah mereka. Dengan berhati-hati, mereka mulai menuruni tangga hingga akhirnya mereka berhasil sampai di lantai paling bawah. Di saat mereka sedang bersembunyi, tiba-tiba Jungsan melihat ibunya yang berdiri tepat di hadapannya. Daishu yang terkejut melihat zombie itu pun langsung memukulinya. Akan tetapi, Jungsan malah menghentikan Daishu karena ia tak sadar bahwa ibunya saat ini telah berubah menjadi zombie. Untungnya, Suhyok berhasil menyadarkan Jungsan sehingga mereka pun segera kabur dari sana. Dengan perasaan yang sangat sedih, Jungsan terpaksa harus merelakan kepergian ibunya meski ia tahu bahwa ibunya selama ini selalu ada untuk mendampingi dirinya. Di tengah perjalanan, Hyorung sempat terpeleset tetapi entah mengapa Jimin justru pergi meninggalkannya saat para zombie itu mulai berdatangan. Jimin kemudian mencoba pergi ke arah lain berharap ia bisa menemukan keberadaan Jungsan dan yang lainnya. Namun tanpa disadari, ia justru berlari ke arah lapangan di mana di sana terdapat banyak sekali zombie. Dan pada akhirnya, Jimin pun tergigit oleh para zombie itu dan mulai berubah menjadi seperti mereka. Di sisi lain, Yongru ternyata berhasil selamat dari serangan zombie karena ternyata Jang Hari dan yang lain datang membantunya. Mereka semua kemudian mencoba bersembunyi di dalam gedung lapangan basket, tapi tanpa mereka sadari ternyata di dalam sana sudah ada beberapa zombie, sehingga mereka pun berlari ke tempat penyimpanan bola. Namun karena para zombie itu terlalu banyak, Junsung pun memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri daripada ia harus selalu menjadi beban agar Jauh Hari dan Mi Jin bisa selamat dari serangan zombie tersebut. Sementara itu, Min Jae yang saat itu terpisah dari mereka berusaha mencari tempat persembunyian yang lainnya. Di dalam sana, Daishu mencoba meminta maaf pada Jungsan karena ia tak tahu bahwa zombie sebelumnya merupakan ibunya. Namun di sini tampaknya Jungsan telah mengikhlaskan kepergian ibunya meski ia harus menahan perasaan sedihnya. Keesokan harinya, Mi Jin baru sadar bahwa ternyata Woo Jin merupakan adik dari Jang Hari yang selama ini mereka cari, sehingga ia pun mencoba mengajak Woo Jin mengobrol tentang kakaknya itu. Tapi tanpa disadari, tiba-tiba Daishu datang sambil mengatakan bahwa selama ini ia selalu menyukai Jang Hari. Mendengar hal itu, Jang Hari pun sempat kesal karena bagaimana bisa Daishu malah menyatakan perasaannya pada saat-saat mereka sedang kebingungan tentang bagaimana caranya agar mereka bisa keluar dari tempat tersebut. Melihat mereka berdua bertengkar, Suhyok tiba-tiba saja mendapatkan ide yaitu menjadikan semua troli yang ada di sana sebagai sebuah barikade untuk bisa keluar dari gedung olahraga itu. Saat sedang mempersiapkan barikade,
Junyoung dan Michin sempat bertengkar karena mereka berdua memiliki perbedaan pendapat. Namun untungnya Namra berhasil menghentikan hal itu. Lalu ketika Jungsan sedang mengecek beberapa alat pelindung yang ada di sana, tiba-tiba ia menemukan sebungkus biskuit sehingga mereka pun mencoba membagi biskuit itu agar semua orang bisa memakannya. Akan tetapi saat tiba giliran Daesoo, ia malah memakan semua biskuit itu padahal saat itu Junyoung belum kebagian sama sekali. Singkat cerita, setelah mereka selesai mempersiapkan diri, mereka pun segera membuka pintunya dan membuat sebuah barikade berbentuk lingkaran agar para zombie itu tak bisa menangkap mereka. Perlahan-lahan, mereka mencoba mendorong barikade itu menuju ke arah pintu keluar, tetapi karena para zombie itu terlalu banyak, mereka pun mulai kewalahan hingga akhirnya Junyoung tak sengaja tergigit oleh zombie tersebut. Menyadari bahwa ia sudah tak punya banyak waktu lagi, Junyoung pun langsung melompat ke arah para zombie agar ia bisa memberikan sedikit waktu pada Jungsan dan yang lain untuk mendorong barikade tersebut. Lalu saat mereka sudah berada di depan pintu keluar, Onjo berusaha membuka pintu itu, namun sayangnya mereka semua tak tahu bahwa ternyata pintu itu dikunci dari luar. Di sisi lain, ketika Guinam berhasil naik ke atap sekolah, ia sempat kebingungan karena ternyata Jungsan dan yang lain telah pergi dari tempat itu. Guinam mencoba mencari di setiap kelas, namun saat ia mendengar sesuatu dari arah luar, ia pun langsung melompat dari atas jendela tersebut. Sementara itu, saat Onjo mendobrak pintunya, tiba-tiba saja pintu itu terbuka dan ternyata orang yang membuka pintu itu adalah ayahnya sendiri. Setelah semua orang berhasil keluar dari gedung tersebut, mereka pun bergegas pergi menuju ke arah gunung berharap mereka bisa kabur dari serangan para zombie. Namun sayangnya, ketika mereka masuk ke lapangan tenis, mereka malah terjebak di dalam sana. Tak lama kemudian, para zombie itu akhirnya berhasil menerobos masuk sehingga mereka pun mencoba bertahan dari serangan para zombie-zombie tersebut. Soju kemudian berusaha memancing para zombie dan menyuruh para murid untuk segera keluar dari sana. Namun entah mengapa, tiba-tiba ia malah mengunci dirinya sendiri. Tanpa disadari, ternyata tangan Soju telah tergigit saat ia sedang melawan para zombie itu, sehingga pada akhirnya Onjo dan yang lainnya pun terpaksa meninggalkannya di sana. Singkat cerita, ketika mereka sampai di sebuah proyek bangunan, mereka berusaha kabur dari para kuli yang telah berubah menjadi zombie. Beruntungnya, mereka berhasil lolos dan bersembunyi di balik tembok tersebut. Di sisi lain, ternyata suara yang didengar oleh Guinam berasal dari dalam gedung olahraga, di mana di sana terdapat Minjai yang sedang mempersiapkan panah miliknya. Guinam kemudian menanyakan pada Minjai di mana Jungsan berada. Namun karena Minjai tak mengenal siapa itu Jungsan, Guinam pun mulai marah dan ia pun langsung menggigit Minjai. Sementara itu, karena Seonmu menyadari bahwa mereka tak bisa menemukan vaksin dari wabah zombie tersebut, Seonmu pun akhirnya mengirimkan beberapa helikopter dan memberitahu seluruh warga yang ada di kota Hyosan bahwa sebentar lagi mereka akan menembakkan rudal berdaya ledak tinggi di 4 lokasi yang berbeda, salah satunya yaitu SMA Hyosan. Mereka berharap para warga yang berhasil selamat dari wabah zombie segera berlindung di stasiun maupun di ruang bawah tanah agar mereka tak terkena dampak dari ledakan tersebut. Tak lama kemudian, para tentara pun mulai mengirimkan ratusan drone untuk memancing para zombie itu menuju ke lokasi yang telah mereka tandai, yang mana hal itu membuat para zombie akhirnya mulai berkumpul di tempat itu.
Di sisi lain, Namra yang mendengar peringatan dari helikopter itu pun menyuruh para murid yang lain untuk segera pergi dari sana. Tetapi tanpa mereka sadari, tiba-tiba saja Guinam berhasil menemukan keberadaan mereka dan ia pun langsung menyerang Jungsan. Tak hanya itu, Guinam bahkan sempat menggigit tangan Jungsan di depan teman-temannya. Namun untungnya, Jungsan berhasil mendorong Guinam saat drone milik militer itu mulai mengeluarkan suara aneh yang mampu mengganggu pendengaran para zombie. Menyadari bahwa sebentar lagi ia akan berubah menjadi zombie, Jungsan pun langsung menyatakan perasaan cintanya pada Onjo. Bahkan ia juga sempat memberikan ciuman terakhir sebelum akhirnya ia pergi dan memancing seluruh zombie yang ada di sana. 날 가지고 있을게. 수혁아, 1층으로 내려가. 엄마, 가자. Setelah memastikan bahwa keadaannya aman, Suhyok dan yang lain segera menuju pegunungan, sementara Jungsan berusaha menahan Guinam yang tak bisa mati meski ia telah ditusuk dan terjatuh dari atas gedung berkali-kali. Meski telah digigit oleh Guinam, entah mengapa Jungsan masih bisa mempertahankan kesadarannya, bahkan ia juga mampu menandingi kekuatan Guinam, yang mana hal itu menandakan bahwa kemungkinan Jungsan juga berubah menjadi zombie alpha. Tak lama kemudian, rudal-rudal dari para militer itu pun diluncurkan dan ledakannya yang sangat besar mampu menghancurkan seluruh zombie serta beberapa bangunan yang ada di sekitar sana, termasuk bangunan di mana Jungsan dan Guinam berada. 이런다고 멋있어 보이는 줄 알아? 사령관님, 소탕 작전 시작해. Singkat cerita, setelah ledakan itu berakhir, Onjo dan Namra memutuskan untuk kembali dan mencari keberadaan Jungsan. Tetapi sayangnya mereka tak bisa menemukan apa-apa karena dampak ledakan itu telah menghanguskan seluruh benda termasuk para zombie yang ada di sekitar sana. Di sisi lain, Sionmu mengatakan pada petinggi kota Hyosan bahwa ia telah meledakkan beberapa tempat termasuk kantor pusat Hyosan, yang mana hal itu menyebabkan lebih dari 40% penduduk kota Hyosan telah hangus terbakar. Meski Sionmu telah berhasil memusnahkan sebagian besar zombie yang ada di kota Hyosan, ia tampaknya tak bisa menanggung rasa bersalah karena telah membunuh puluhan ribu orang. Dan pada akhirnya, ia lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menembak dirinya sendiri. Sementara itu, ketika Namra dan yang lain telah sampai di komplek perumahan, mereka sempat dikejar oleh beberapa zombie yang masih selamat. Namun, karena Daisu saat itu sedang terluka, mereka pun akhirnya tak punya pilihan lain selain melawan para zombie itu di sana. 좀비들. Ketika salah satu zombie hendak menyerang Jang Hari, Wujin dan yang lain berusaha menyelamatkannya. Tetapi sayangnya Wujin malah tergigit oleh zombie tersebut. Sebelum berubah, ia sempat berpesan pada kakaknya untuk berlatih lebih giat lagi karena sebenarnya ia tahu bahwa Jang Hari gagal masuk ke tim nasional. Tak lama kemudian, Wujin pun akhirnya mulai berubah menjadi zombie sehingga Namra terpaksa membunuhnya karena hanya itulah satu-satunya cara agar tak ada lagi korban dari para zombie tersebut. Setelah kejadian itu, mereka semua segera pergi menuju ke arah pangkalan militer. Namun entah mengapa tiba-tiba saja Namra mulai merasakan bahwa dirinya sangat lapar, sehingga ia memutuskan untuk berlari ke arah lain agar ia tak menggigit teman-temannya sendiri. Onjo dan Suhyok yang menyadari bahwa Namra menghilang segera kembali untuk mencarinya. Tetapi saat mereka berhasil menemukan Namra, ia justru menyerang Onjo dan hendak memakannya. Meski begitu, tampaknya Namra masih bisa menahan insting zombinya sehingga saat ia sadar, ia pun langsung pergi sejauh mungkin sambil berharap agar Suhyok dan Onjo tak mengejar dirinya. 남나가 없어.
Tak lama setelah itu, para murid akhirnya berhasil sampai di pusat karantina dan di sana mereka sempat ditanya oleh beberapa petugas tentang Pak Lee yang telah menyebarkan wabah virus zombie tersebut. Meski begitu, beberapa di antara mereka sepertinya tak mau mengatakan apa-apa karena mereka sudah tak percaya lagi pada para tentara yang sebelumnya telah meninggalkan mereka di sekolahnya. Singkat cerita, selama 4 bulan berada di pusat karantina, Onjo selalu pergi ke lokasi yang letaknya tak jauh dari sana untuk menghormati seluruh teman, guru, serta keluarganya yang telah meninggal akibat wabah virus zombie. Tetapi malam itu, Onjo sempat melihat ada sebuah cahaya seperti api unggun yang menyala di tengah kota Hyosan, yang mana hal itu menandakan bahwa di sana masih ada seseorang yang berhasil bertahan hidup dari wabah zombie tersebut. Keesokan harinya, ia mengajak Suhyok untuk pergi ke pohon tempat di mana ia biasa memberikan penghormatan terakhir kepada orang-orang yang meninggal dunia. Namun tanpa disadari, ternyata Suhyok malah mengajak para murid yang lain sehingga mereka pun akhirnya pergi ke sana bersama-sama. Setelah memberikan penghormatan, mereka kembali melihat api unggun yang berasal dari SMA Hyosan sehingga mereka pun memutuskan untuk pergi mengeceknya, berharap mereka menemukan seseorang di sana. Tak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di SMA Hyosan, namun tampaknya mereka mulai kehilangan harapan karena ledakan itu benar-benar menghancurkan seluruh sekolah, bahkan para zombie yang ada di sana juga ikut hangus terbakar. Lalu ketika mereka sudah berada di atap, mereka pun sempat terkejut saat mereka melihat ada sebuah api unggun yang sedang menyala di sana. Awalnya, mereka sempat mengira bahwa itu merupakan perbuatan dari para streamer seperti Inrang yang sedang mencari konten. Namun tanpa mereka sadari, tiba-tiba seseorang datang menghampiri mereka dan ternyata orang itu adalah Namra yang berhasil bertahan hidup di kota Hyosan. Onjo kemudian mengajak Namra untuk tinggal bersama mereka, akan tetapi sayangnya Namra tidak bisa melakukan hal itu karena ia harus menjaga beberapa orang yang juga berubah menjadi zombie alpha seperti dirinya. Setelah mengucapkan salam perpisahan pada mereka, Namra pun segera pergi dari sana dengan cara melompat dari atas gedung tersebut. Lalu, film season pertama pun tamat. 왔냐? 남나야, 너 좀비 아니야. 가자. 같이 가자. 우리끼리면 괜찮아. 또 왔다.